Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 bersama Edu. Kita akan belajar bersama tentang persebaran penduduk di Indonesia. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah, mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Kekayaan dan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak sebatas sumber daya alamnya saja, namun juga kondisi kependudukannya. Jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sekitar 254 juta jiwa. Penduduk tersebut tersebar hampir di 13.466.000 pulau yang ada dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing pulau atau wilayah memiliki beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Dari sekian banyak penduduk tersebut juga terdiri atas beragam latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Kita perlu bersyukur ya atas anugerah keberagaman yang kita miliki. Maka dari itu, kita juga wajib menjaga rasa persatuan dan semangat nasionalisme agar Indonesia yang kita cintai ini menjadi semakin baik. Mari kita diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, pulau manakah yang terpadat penduduknya? Ya, betul. Pulau yang terpadat penduduknya adalah Pulau Jawa. Warnanya orange pada peta untuk menunjukkan kepadatannya. Kedua, pulau manakah yang penduduknya tersedikit di Indonesia? Pulau yang penduduknya sedikit adalah Pulau Papua. 3. Berapa jumlah penduduk di Provinsi Lampung? Provinsi Lampung kepadatannya 50 sampai 100 orang per kilometer persegi. Keempat, berapakah jumlah kepadatan penduduk di Papua Barat? Jumlah kepadatan penduduk di Papua Barat kurang dari 10 orang per kilometer persegi. 5. Berapakah jumlah kepadatan penduduk di lingkungan tempat tinggalmu? Edo tinggal di Jawa Timur dengan kepadatan 600 sampai 1.200 orang per kilometer persegi. Anakku, nah perhatikan Vito, penduduk yang ada di Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Oh ya? Suku apa saja, Ayah? Suku yang ada di Pulau Jawa yaitu suku Jawa, suku Sunda, suku Tengger, suku Cirebon, suku Osing, suku Baduy, dan suku Betawi. Suku di Pulau Sumatera antara lain suku Aceh, suku Gayo, suku Melayu, suku Batak, suku Nias, suku Mentawai, dan suku Minangkabau. Sedangkan Pulau Kalimantan memiliki suku antara lain suku Dayak, suku Kutai, suku Pasir, suku Bajau, suku Banjar, suku Melayu, dan suku Tidung. Suku di Pulau Sulawesi yaitu suku Makassar, suku Bugis, suku Mandar, suku Toraja, suku Bentong, suku Duri, dan suku Kajang. Sedangkan suku di Pulau Papua yaitu suku Asmat, suku Amungme, suku Dani, suku Arfak, suku Korowai, suku Muyu, suku Huli.
Suku yang terdapat di Pulau Sulawesi antara lain suku Bima, suku Sasak, suku Sumbawa, suku Alor, suku Ende, suku Rote, dan suku Dampu. Kalau di Pulau Maluku terdapat suku Seram, suku Banda, suku Buru, suku Ambon, suku Tidore, suku Ternate, dan suku Furu-Furu. Kemudian suku di Pulau Bali terdiri dari suku Bali dan suku Nyama Selam. Apa kamu masih ingat pelajaran di kelas 4 lalu? Coba perhatikan buku tema halaman 79. Kemudian coba kamu pasangkan sesuai dengan suku dan pulau yang tepat. Berikut ini jawaban yang paling benar. Selain memiliki keberagaman suku, Indonesia juga memiliki agama yang beragam. Di Indonesia diakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Ingatlah anakku, menjaga kerukunan beragama merupakan perilaku yang baik yang harus dilakukan oleh siapapun. Hal tersebut juga mencerminkan penerapan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa. Iya ya, aku masih ingat tentang nilai-nilai luhur Pancasila yang pernah ayah jelaskan dulu. Oh ya? Tentu saja ayah. Nilai luhur sila kedua misalnya berteman tanpa membeda-bedakan latar belakang, tidak belat sebelah dalam menyelesaikan masalah, menjenguk orang sakit, membantu orang lain, dan lain sebagainya. Kalau nilai luhur sila ketiga misalnya gotong royong, kerja kelompok, mempelajari kebudayaan dari daerah lain, mencintai budaya asli daerah sendiri, dan mencintai produk-produk dalam negeri. Kalau nilai luhur sila keempat, misalnya pemilu, musyawarah mufakat, pemilihan kepala desa, pemilihan ketua kelas, dan lain-lain. Sedangkan nilai luhur sila kelima, misalnya kita semua memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum, melaksanakan pembangunan, dan menikmati hasil pembangunan nasional. Luar biasa Vito, tapi sekali lagi ayah ingatkan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila bukan sekedar untuk dihafalkan, tetapi harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Iya ayah. Sekarang bacalah dan tentukan ide pokok pada buku tema halaman 82-83. Sekian video pembelajaran ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.